Kehidupan manusia bak roda berputar, kadang di atas, namun juga kadang di bawah. Ada suka, ada duka, ada kebahagiaan, ada pula kesulitan. Begitulah silih berganti, seolah tak ada tempat untuk mengadu. Padahal sejatinya, seorang yang beriman akan mendekat kepada Zat yang Maha Penyayang dan Pemurah kepada seluruh hamba-hambanya. Ibu Mei adalah sosok perempuan yang tangguh, tinggal bersama keempat putranya yang masih usia anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Mei Dwi Jayanti, alamat saya di Balong RT 6 RW 6 Judiro Prajan. Saya mempunyai 4 orang anak. Anak yang pertama itu umurnya 14 tahun, masih sekolah kelas 2. Terus yang kedua kelas 1, umur 13 tahun. Yang ketiga umur 6 tahun, itu TK besar. Yang terakhir yang kecil, anak umur 3 tahun lebih. Kalau di sini saya ikut keluarga saya, adik saya. Ini yang kontrak adik saya, bukan rumah saya. Itu memang dari kecil ini rumahnya Magersari, terus mau dibeli tapi karena ada konflik tidak jadi. Maksudnya ada niat adik saya kan pengen rumah ini yang punya pengen rumah ini dibeli sama adik saya. Kita berusaha, adik saya berusaha, kalau saya memang tidak mampu, terus terang tidak mampu. Terus karena ada masalah sama suami saya, mau nggak mau kan saya harus banting tulang sendiri, kerja sendiri sebagai buruh cuci di rumah makan. Dari masuk kerjanya itu jam 3 sore sampai jam 11 malam. Soalnya saya ambil shift sore karena ada anak saya yang kecil harus saya jaga. Kalau saya ambil pagi nggak cukup kalau buat kehidupan sehari-hari, makanya saya ambil yang shift sore. Terus ini saya ikut bapak saya sama adik saya tidur di sini dengan segala keterbatasan. Saat ini ia sedang mengalami cobaan. Salah satu putranya yang kecil berumur 3 tahun mengalami sakit-sakitan. Sejak usia balita, anak ini mengalami gangguan tumbuh kembang. Tubuhnya kecil dan berat badannya tidak selalu bertambah. Anak ini juga menderita sakit gangguan pernafasan dan jantung. Agak berbeda memang dengan anak di seusianya. Anak ini juga mengalami sedikit keterlambatan bicara. Berbagai jalan pun telah ditempuhnya dengan memeriksakan rutin anaknya tiap bulan ke rumah sakit. Ibu Mei tetap peduli, berusaha dan ikhtiar untuk kesembuhan anaknya. Untuk anak saya yang terakhir yang nomor 4 Baim itu, dia sakit tumbuh kembang sama flek paru. Pertamanya flek paru dulu, terus dicek itu eko itu ternyata jantungnya tersumbat. Itu juga ada minum obat rutin setiap hari harus minum rutin 2 obat. Sebenarnya saya ya kalau melihat kayak gitu ya gimana gitu. Dulu juga yang kakaknya yang pertama itu juga operasi berulang kali, sampai operasi 6 kali. Itu juga di alat vitali karena mohon maaf ada gangguan. Ada gangguan di alat vitalnya. Tapi alhamdulillah yang cewek-cewek enggak. Coba yang anak saya yang 2 ini cowok ini kok ya agak lain. Masih jalan terus. Saya dulu pertama mohon maaf disebutkan enggak, dulu non muslim, cuma karena saya menikah dengan suami saya ikut suami saya.
Pertama juga diajari sama suami saya, tapi belum sepenuhnya karena suami saya untuk saat ini kan baru ada masalah sama suami saya dan saya harus sendiri. Itu perjalanan spiritual keagamaan saya itu, saya digemblengnya pas masuk ke kerja di Klewer. Lah, saya diharuskan pakai jilbab. Padahal saya kan belum pernah jilbaban. Saya berusaha, saya minta tolong sama teman saya. Mbak, caranya gimana mbak? Sama teman saya dipandu. Sama bosnya itu juga kamu harus sholat. Diharuskan untuk sholat. Terus saya pertama-tama cuma nebeng dulu itu jamnya selesai saya kembali lagi tapi kelamaan kok saya pengen ada kegerakan hati untuk sholat gitu. Saya minta tolong sama ponakan saya yang kemarin yang ngantar Mas itu kan adik saya yang ponakan itu, tak suruh saya mau sholat, tolong ngajarin, saya bilang gitu. Akhirnya diajarin gini-gini, lambat laun saya bisa lebih lagi. Ibu Mei adalah sosok seorang ibu yang sayang dan perhatian terhadap anaknya. Pada kondisi sekarang, ia harus selalu mendampingi putranya yang kecil. Padahal Ibu Mei harus menjadi tulang punggung keluarga, seorang diri menghidupi keempat anaknya. Sehari-hari Ibu Mei harus rela bekerja sebagai tukang buruh cuci di salah satu rumah makan. Ia berangkat bekerja mulai jam 3 sore hingga jam 11 malam. Hal itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keempat anaknya. Sebuah perjuangan yang luar biasa seorang ibu untuk anak-anaknya agar mencukupi kebutuhan makan dan biaya sekolahnya. Rasa sabar dan syukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada seorang hamba, ibu dari 4 anak, membuatnya tetap tegar dan kuat untuk menghadapi ujian dan cobaan hidup selama ini. Hal ini berkat perjalanan spiritualnya Bu Mei yang mendapat hidayah menjadi seorang mu'alaf. Ia berusaha mempelajari ilmu agama dan seiring berjalannya waktu, akhirnya menemukan jalan dan petunjuk dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya pas pertama suami saya pergi itu ya saya enggak terima, soalnya dulu tergantung sama dia, apa-apa dia cari nafkah juga dia. Setelah dia nggak pergi gitu, mau nggak mau saya juga harus kerja nyari nafkah buat anak saya yang masih sekolah, buat makan tiap harinya. Perasaannya ya nangis, sampai saya nangis, saya minta tolong sama Allah, kok ya cobaan banyak banget, saya bilang gitu. Habis saya mengeluh kayak gitu, saya baca istighfar gitu, akhirnya kan besoknya ada pertolongan dari mana saya juga nggak tahu. Akhirnya ada jalan, pokoknya ada jalan lah. Ini ya diteruskan lagi ke sini. Akhirnya bisa kayak kemarin saya harus bukan bayar sih ya, buat itu loh Mas, atribut sekolah harus ada anak saya. Besok Senin harus mepet, saya nggak bener-bener nggak punya uang sama sekali. Apa yang harus saya lakukan, sampai saya mengeluh sama Allah, apa yang harus saya lakukan. Saya sampai menangis. Harus minta tolong sama siapa? Keluarga ya nggak mau tahu. Yang penting ya memang keluarga ada yang beliin sepatu, yang beliin tas, ada yang beliin juga buku-buku juga ada. Alhamdulillah. Harapan saya semoga ya anak saya cepat bisa sehat, biar nggak bolak-balik. Soalnya saya kan juga izin terus. Ya harapan saya anak-anak saya bisa sukses untuk kedepannya, biar nggak sama seperti saya, nggak
ndak susah seperti saya. Saya pengen anak saya bisa kerja lebih baik dari saya. Perjalanan dalam bahtera rumah tangga tentunya akan mengalami sebuah romantika dan problematika. Ketika rumah tangga mengalami problematika, sikap kedewasaan dan bijaksanalah yang harus dilakukan. Setiap orang pasti mendambakan terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia. Tetapi takdir setiap orang berbeda-beda pula. Baik buruknya takdir yang dialami seseorang harus diterima dan disikapi dengan keimanan agar seseorang bisa mengambil hikmah dari sebuah peristiwa yang terjadi, baik masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di tepatnya daerah Balong. Kita akan bersilaturahim ke kediaman Ibu Mei. Bagaimana keadaan keluarganya? Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Mei Dwi Jayanti. Ibu Mei Dwi Jayanti. Nggih. Ini saya manggil panjenengan Mei aja. Ibu Mei, Nggih. ya, Ibu Mei. Baik pemirsa TV10 di rumah. Ini di pagi hari ini kami bisa bersilaturahim ke kediaman Ibu Mei ya. Panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kesini juga dalam keadaan selamat. Bu Mei, kalau boleh berbagi dengan kami dan pemirsa TV10 di rumah, Bu Mei tinggal di sini bersama siapa saja? Tinggal di rumah ini sama adik saya, sama bapak dan keempat Orang anak tua saya. masih ada ya, Bu, Masih ya? ada. Bapak aja, ibu sudah meninggal. Oh, tinggal bapak tadi Iya. panjenengan sama panjenengan ya. Iya. Menambah keberkahan di keluarga panjenengan Iya, ya. Dan iya, jangan amin. sampai putra berapa Bu? 4. 4, Masya Iya. Allah. Yang besar? Yang besar umur 14 tahun, Oh, kelas sudah- 2 SMP ya. Sudah ini semua ya, sekolah semua Iya. ya. Yang kecil? Yang kecil 3 tahun lebih. Oh, masih Iya. 3 tahun. Sudah masuk sekolah Bu? Belum. Belum ya, masih masa-masa ini ya, PAUD kurang lebih ya, Iya. Bu ya. Jadi kalau boleh tahu yang kecil ada Bu? Bisa dipanggil? Oh, nggih. Kalau boleh. Ini yang kecil ya Bu ya? Iya, yang Namanya kecil. siapa, Bu? Namanya Baim. Namanya Baim Adelio Usia Kurniawan. 3 tahun. 3 tahun lebih. Bu Mei, kalau boleh berbagi dengan kami, panjenengan kesibukan apa saja? Kesibukan ya ibu rumah tangga sama bekerja jadi buruh cuci di rumah makan. Rumah tangga juga kerja, berarti kerja harus keluar ya Bu? Ya? Iya. Dari jam berapa Bu? Keluar kerjanya Iya. jam 3 sore. Jam 3 sore. Ya. Sampai- Jadi kalau pagi itu full buat jaga Keluarga si ya? kecil ya. Dari jam 3 sore sampai maghrib? Jam 11 malam. Oh, jam 11 Kadang malam. sampai jam 12. Iya, iya. Jadi panjenengan ini apa memang harus kerja di luar ya Bu? Iya. Lalu ketika panjenengan keluar, terus di sini ada bapak ya? Bapak juga kerja, bapak saya Bapak juga kerja. parkir. Iya. Itu sampai siang juga. Tapi Bu Mei meninggalkan anak ini ya, apa ada rasa kekhawatiran juga? Namanya ibu kan pasti. Tiap hari kekhawatiran. Ya, Ada bagaimana kekhawatiran. panjenengan menjalin komunikasi? Panjenengan mungkin ada orang yang dikasih amanah gitu. Kalau tiap harinya saya minta tolong sama anak saya yang besar, karena dia pulang sekolah itu jam 3 pas saya mau berangkat, dia jaga adiknya. Kalau enggak nanti adik saya yang pulang kerja saya minta tolong untuk jaga anak ini, Iya. buat ngawasi aja. Anak panjenengan yang besar sudah pulang, panjenengan baru keluar. Iya, Pas ya jamnya pas berarti. iya tiap hari seperti itu. Mau nggak mau. Iya.
ini Bu Mei kalau boleh tahu, panjenengan di sini kan ada anak 4. Iya. Lalu kebutuhan sehari-hari ini ya kita memang ya ketawakalan kita kepada Allah ya. Cuman ikhtiar kita, usaha kita ini panjenengan bagaimana? Apa yang panjenengan rasakan? Ya enggak cukup nih Mas ya. Kebutuhan tiap hari enggak cukup. Soalnya buat sanggup anak 3 itu enggak sedikit juga. Ya. Sampai kalau mau makan, saya tinggalin makan gitu, telur 2 jadi 4, kadang mie 2 jadi 4. Tiap hari seperti itu. Kadang ya beli maem seadanya. Kadang kalau enggak saya tinggal 5 saya juga kepikiran, saya minta tolong sama teman saya, tetangga saya yang di sini yang kerjanya bareng sama saya. Tapi diambil si pagi. Mbok tolong beli no anakku lawo, nanti saya tukerin kalau aku besok pagi tak anu. Tiap hari seperti itu. Kalau saya ndak ada uang sama sekali, megang uang sama sekali. Tapi panjenengan hatinya selalu besar, Iya. optimis terus Iya. ya Bu ya. Ingin membesarkan anak-anak Iya. panjenengan. Ya Bu ya. Yang penting buat anak lah. Iya. Jangan betul, sama betul. seperti saya. Itu yang motivasi panjenengan tetap semangat ya Bu Iya. ya. Melihat anak-anak ini biar Nggih. besar yang jadi anak yang sukses ya. Bu. Nggih, amin amin. Mulianya amin. seorang ibu itu seperti Nggih. itu. Tapi kami berharap mudah-mudahan panjenengan kasih sehat, kasih Amin. kesabaran terus Ya, amin. menjalani keadaan seperti ini. Amin. Insya Allah nanti akan diangkat derajatnya. Amin. Nggih. Bu Mei, mungkin panjenengan pernah suatu hari berharap kepada Allah mungkin apa gitu. Iya, berharap Kan pada kita sebagai makhluk itu kan tentunya kepingin sesuatu. ya saya berharap aja biar yang penting saya cukup dulu buat anak-anak saya. Yang penting anak-anak saya juga sehat itu udah termasuk udah luar biasa banget buat saya. Rezeki yang luar Iya, biasa. rezeki yang luar biasa. Anak saya nggak diberi sakit pun saya sudah bersyukur karena udah kayak itu loh, udah terlalu banyak dari anak saya yang besar itu sampai yang kecil ini bolak-balik di rumah sakit. Jadi ini kayak udah bosen gitu. Jadi, Pengennya anak saya sehat dan jangan sama seperti saya. jadi juga ada yang dirasakan oleh putra-putri panjenengan Iya. yang diuji dengan apa Sangat luar biasa. anak-anak panjenengan. Gitu. Jadi panjenengan sempat menyinggung memeriksakan ke rumah sakit Iya. ya Bu. Itu bagaimana biayanya itu Bu? Alhamdulillah tercover sama KIS ya Mas Asuransi dari ya. pemerintah ya, alhamdulillah. Tapi yang terakhir di Jogja itu memang harus full, bukan memang dari pemerintah, cuma kita harus di sana itu kita kan butuh makan, kita butuh biaya untuk di sana. Oh, berarti perawatannya harus di luar kota ya? Iya, terakhir itu yang terakhir apa? Membuat saluran buat itu buat di alat vitalnya itu harus ke sana. Ya. Itu selama 2 minggu. Ya. Bu Mei mengingat panjenengan sebagai single parent juga Iya. kan. Terus ya, dengan putra-putra panjenengan 4 juga alhamdulillah ada menambah keberkahan dari ada ayah panjenengan juga. Iya. Bu Mei ini mungkin Bu Mei ini kepingin kerjaan di rumah sehingga bisa lebih memantau anak-anak gitu. Mengingat panjenengan kan di lapangan. Nah, mungkin Bu Mei kepingin kerja di rumah sehingga banyak bersama keluarga itu. Ada Pernah harapan seperti berpikiran Mungkin seperti panjenengan itu. dagang atau gimana? Iya, Ya. pernah berpikiran seperti itu, tapi karena lingkungan di sini mohon maaf tidak bisa berkembang. Kadang saya yang nombok. Dulu pernah saya jualan maman kayak seblak gitu, Ya. tapi tidak berkembang dan saya harus rugi tombok terus dan rugi. Saya akhirnya mending ikut orang aja. Oh gitu. Mm-mm. Itu yang panjenengan memutuskan untuk Iya. keluar ya Bu ya. Ya, tapi panjenengan sayang sama anak-anak ya. Sebenarnya berat meninggalkan Sama-sama anak saya sayang, untuk ya. bekerja ya. Ya, ya. Tapi anak-anak insya Allah bisa memaklumi Nggih, ya. nggih. Ibunya bekerja itu juga Nggih. tujuannya juga karena sayang sama Iya. anak-anaknya ya Bu ya. Bu Mei, ini kami terima kasih banyak Nggih. ya panjenengan sudah berbagi dengan kami dan pemirsa TV 10 di rumah. Semoga silaturahim ini akan berbuah, pintu rezeki panjenengan Amin. semakin terbuka. Amin, panjenengan Mas. kasih Nggih. kekuatan, Amin. anak-anak panjenengan sehat semuanya, sukses dunia akhirat. Amin. Dan bapak panjenengan panjang umur. insya Amin. Allah, nggih. Amin. Nggih. Ini Bu Mei ada rezeki dari Oh, Allah ya melalui Allah. TV 10 bisa Allah. diterima. Nggih. Ngapunten nggih Bu. Nggih.
Dan Matur sembah suwun nggih, Mas. Sami-sami Bu. Ini ya Bu, ini Oke. beras. Mohon maaf Bu, bisa diterima. Oh ya Allah, matur sembah suwun Mas. Panjenengan tetap semangat Nggih. terus. Insya Allah kami dan semuanya mendoakan panjenengan. Amin. Insya Allah kasih kuat sehat. Insya Amin. Allah. Dan berkah nanti hasil Nggih. panjenengan. Amin Mas. Sehat-sehat ya. Amin 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 nggih. Insya Allah. Nggih, makasih Ibu. Nggih, matur Mas suwun nggih. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Kesabaran, keikhlasan, bahkan penuh ketawakalan. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Mendidik, bahkan memperhatikan anak-anak, memperhatikan yang namanya orang tua, ayah maupun ibu, ini juga bagian daripada konsep takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang berpegang teguh pada konsep takwa, menjalani dengan baik konsep takwa, maka akan dibukakan pintu kemudahan, pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak diduga-duga. Sebagaimana dialami oleh keluarga Ibu Mei ketika dititipi ujian di dalam keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Mei, salah satu kiat-kiat beliau yaitu mencari ilmu. Bahkan beliau giat sekali untuk menuntut ilmu bagaimana menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibu Mei dekat kepada Allah, sehingga beliau menjalani ujian ini penuh ketawakalan, kesabaran, dan ikhlas menjalani apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan berbuah keridhaan bahkan kemudahan hidup. Maka tak heran kalau Ibu Mei dibukakan pintu semua kemudahan, banyak orang-orang yang membantu keluarga Ibu Mei, ringan dalam membantu. Saksikan bersama, berbagi sama di episode selanjutnya hanya di TV10.